Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 17 April 2026, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami. Engkau mengenal kebutuhan kami, bahkan sebelum kami memintanya. Bukalah hati kami hari ini, agar kami mampu mendengarkan sabdamu. Ajarlah kami untuk percaya kepada penyelenggaraanmu, dan berani menyerahkan hidup kami ke dalam terang-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan olehnya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ekor ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka makan sampai kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka
akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasa kekurangan uang, kekurangan waktu, kekurangan tenaga, bahkan kadang kekurangan harapan. Kita merasa apa yang kita miliki terlalu kecil untuk menghadapi begitu banyak tuntutan hidup. Sabda Tuhan hari ini menghadirkan situasi yang sangat manusiawi. Ribuan orang lapar, sementara yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Secara logika itu tidak cukup. Namun di tangan Yesus yang sedikit menjadi berkat yang berlimpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mujizat penggandaan roti bukan sekedar kisah tentang makanan, tetapi tentang iman dan kepercayaan. Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang akan ia lakukan, tetapi ia tetap bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita saat ini. Bagaimana kita memandang keterbatasan kita? Filipus berpikir secara rasional, tidak mungkin cukup. Andreas menemukan seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ia juga ragu. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Seringkali kita seperti mereka. Kita melihat kenyataan dengan logika manusiawi, tetapi lupa bahwa Tuhan bekerja melampaui perhitungan kita. Namun, ada satu hal yang sangat penting. Ada seorang anak yang mau memberikan apa yang ia miliki. Mungkin itu bekalnya sendiri, kecil, sederhana, tetapi ia serahkan. Dan justru dari yang kecil itu, Yesus membuat mujizat yang sangat besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, inilah pesan yang sangat kuat hendak disampaikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak menuntut kita memberi yang besar, tapi memberi dengan hati yang percaya. Dalam hidup kita di tengah keluarga, pekerjaan dan pelayanan, di Kombas, di gereja, di tengah masyarakat, kita sering merasa, apa yang bisa saya lakukan? Saya ini kecil dan terbatas. Namun Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, tetapi hati kita. Sedikit waktu untuk mendengarkan orang lain, sedikit perhatian kepada yang membutuhkan, sedikit kesabaran dalam keluarga, sedikit kejujuran dalam pekerjaan, sedikit waktu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Kombas dan di paroki. Semua itu, jika diserahkan kepada Tuhan, dapat menjadi berkat yang besar. Mujizat terjadi bukan karena banyaknya yang kita miliki, tetapi karena kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, setelah semua kenyang, masih ada sisa. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Ia memberi secara melimpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita diajak untuk hendaklah kita selalu percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keterbatasan kita. Hendaklah kita berani memberikan yang kita miliki sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil dan belajarlah bersyukur atas segala berkat Tuhan
yang sudah diberikan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita renungkan, kita belajar bahwa dalam tangan Tuhan yang kecil menjadi yang besar, yang kurang menjadi cukup, yang biasa menjadi luar biasa. Pertanyaannya sekarang untuk kita adalah, apakah kita mau menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kita kepada Tuhan? Mari kita tidak takut dengan keterbatasan kita. Sebaliknya, hendaklah kita percaya bahwa Tuhan mampu membuat mujizat dalam hidup kita, asal kita mau membuka hati dan menyerahkan diri kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala berkat dan kehidupan. Kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan iman kami hari ini. Ampunilah kami yang sering meragukan kuasa-Mu dan terlalu fokus pada keterbatasan kami. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu dan berani menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah apa yang kami miliki, sekecil apapun itu, dan jadikanlah berkat bagi banyak orang. Semoga hidup kami menjadi alat-Mu untuk menghadirkan kasih dan kebaikan di dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.